Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya ya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 20 sampai episode 22. Semudah obrolan sehari-hari. Episode 20. Ruang interogasi kantor polisi. Tidak peduli bagaimana kedua petugas polisi itu bertanya, Landon Sen menjawab dengan ekspresi tenang, semudah obrolan sehari-hari. He Guobing tercengang, dia belum pernah melihat orang yang tidak berotak seperti itu sebelumnya, dan dia tidak tahu siapa yang memberi anak ini kepercayaan dirinya. Sangat mudah untuk mengatur biaya untuk orang ini. Landon Sen, kamu baru saja melukai He Tao, kan? Tanya polisi Gao Da. Ya, sayang sekali aku terlalu ringan, aku seharusnya mematahkan salah satu kakinya, kata Landon Sen sambil mengangkat bahu. Wajah He Guobing pucat. Dia menamparkan meja interogasi di depannya dengan keras, dan berkata dengan marah, wah, kamu ingin mati. Beraninya kamu begitu sombong ketika kamu menyakiti putraku. Landon Sen terkekeh, siapa yang membuat putramu begitu tak terkalahkan? Landon Sen terkekeh, siapa yang membuat putramu begitu tak terkalahkan? Jangan khawatir, lain kali putramu dipukul olehku lagi, aku pasti akan mematahkan kakinya. Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan di ruang interogasi, dan semua polisi tidak bisa menahan napas. Mereka telah melihat orang yang sombong, dan mereka belum pernah melihat seseorang yang sombong seperti Landon Sen. Wajah tua He Guobing memerah, dan dia berkata dengan marah, oke, bajingan, kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati. Cepat dan tanda tangani pengakuan ini untuk Lausu, jika kamu berani bermain trik, aku akan membiarkannya. Kamu mati tanpa mayat. Setelah berteriak, He Guobing melemparkan surat pengakuan yang sudah disiapkan kepada Landon Sen. Landon Sen mengambilnya dan melihatnya dengan penuh minat, mengangkat alisnya, cek-cek, orang ini benar-benar kejam, pengakuan telah menulis semua jenis tuduhan yang tidak beralasan, dan kejahatan ini mungkin cukup untuk memasukkannya ke penjara. Petugas, otoritas Anda sangat kuat. Anda secara khusus mengatur begitu banyak kejahatan untuk saya. Saya benar-benar tersanjung sebagai warga negara kecil. Apakah tidak ada Wang Fa di kantor polisi di sini? Mata Landon Sen memancarkan jejak jahat. He Guobing meraung kesal, Wang Fa, ibumu. Ini, saya Wang Fa. Cepat dan tanda tangani saya, atau Anda akan mematahkan kaki Anda terlebih dahulu. He Guobing ini, yang berusia 40-an, milik seorang perwira polisi yang relatif tua. Dia tidak memiliki penghargaan apapun dalam beberapa tahun ini, tetapi kemampuannya untuk menggertak orang semakin baik. Duduk di posisi kapten tim keamanan distrik sepenuhnya didasarkan pada usia, orang ini biasanya sombong dan mendominasi. Selain itu, Landon Sen memukuli putranya, kemarahan He Guobing membengkak ke tingkat tertentu, dan dia harus menggunakan anak ini untuk beroperasi. Bagaimana jika saya tidak menandatangani? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Landon Sen. He Guobing sangat marah sejak duduk di posisi ini, dia belum pernah melihat orang yang begitu berani. Jangan biarkan anak ini menderita sedikit, dan memperlakukannya sebagai vegetarian. Jika kamu tidak menandatangani, aku akan membiarkan kamu merasakan konsekuensi dari menjadi sombong terlebih dahulu. He Guobing bangkit dan berjalan menuju Landon Sen setelah dia selesai berbicara. Landon Sen sedang duduk di jeruji besi ruang interogasi, tangan kirinya diborgol ke jeruji besi ruang interogasi, dan itu benar-benar diperbaiki. Masuk akal bahwa tidak ada kemungkinan perjuangan. He Guobing berjalan mengitari Landon Sen, mengangkat kaki kanannya, dan menendang punggung Landon Sen dengan keras. Ledakan. Setelah suara teredam, Landon Sen baik-baik saja, tetapi He Guobing menghirup udara dingin, dia merasa punggung Landon Sen sekeras batu. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuat He Guobing jatuh. Namun, He Guobing berpikir itu terlalu banyak kekuatan, berpikir bahwa kakinya sangat sakit, dan perasaan pihak lain dapat dibayangkan. Tetapi melihat Landon Sen masih duduk dengan kokoh di kursinya, dia tidak ditendang. He Guobing tiba-tiba menjadi marah lagi, dulu, ketika dia menendang Paria, dia selalu menjatuhkan lawan dengan satu tendangan, tetapi kali ini dia membuat kesalahan, yang membuatnya merasa sangat tidak tahu malu. He Guobing melangkah maju dengan ganas, menjambak rambut Landon Sen dengan keras, dan meraung, wah,
aku tidak berpikir kamu akan menangis ketika kamu melihat peti mati, dan jangan menandatanganinya, kan? Aku akan memberitahu kamu konsekuensinya. Sudut mulut Landon Sen berkedut. Awalnya, dia pikir masalah itu bisa ditangani dan tidak ingin terlalu menonjol, tapi sekarang He Guobing benar-benar membuatnya marah. Kemari dan panggil aku. He Guobing berteriak pada dua polisi di sisi ruang interogasi. Kedua polisi kekar itu segera berdiri, bercampur dengan He Guobing, dan itu bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Pagar besi ruang interogasi dibuka, dan kedua pria itu maju dengan niat jahat, dan salah satu polisi botak dengan keras mengancam, "Nak, saya menyarankan Anda untuk menandatangani pengakuan dengan cepat, sehingga Anda dapat menderita lebih sedikit." Landon Sen yakin, dia mengulurkan tangan kanannya tanpa peringatan, mengetuk lambang nasional topi polisi botak, dan berkata dengan dingin, "Terima kasih telah mengenakan lambang nasional ini di kepalamu, apakah kamu layak untuk lambang ini?" Polisi jangkung itu bernama Liu Zigang melihat Landon Sen mengetuk topi polisi dengan tangannya, wajahnya langsung menjadi hitam. Sejak Liu Zigang mengenakan seragam polisi ini, dia merasa telah menjadi pengganggu. Selain berpura-pura menjadi cucu di depan pemimpin, orang biasa melihatnya, yang tidak gemetar dan menakjubkan. Seorang anak laki-laki berambut kuning akan berani menjadi begitu sombong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Zigang menggerakkan tangannya dengan kasar. Dia menggenggam pergelangan tangan Landon Sen dengan satu tangan dan menekan tangan lainnya di bahu Landon Sen. Dia ingin menaklukkan Landon Sen seorang diri dan menunjukkan keterampilan militernya yang luar biasa. Landon Sen mengecilkan matanya, dengan cepat meraih lengan Liu Zigang, dan menariknya dengan kuat. Retakan. Suara patah tulang terdengar. Apa? Wajah Liu Zigang langsung berubah, dan dia menjerit seperti hantu menangis dan serigala melolong. Dia memeluk lengannya yang patah dan berguling-guling di tanah. Kamu mencari kematian. Polisi lainnya berteriak keras ketika dia melihat ini, mengangkat tinjunya dan menyerang Landon Sen. Landon Sen tidak menghindar atau menghindar, dan dia melakukan pukulan lurus, mengenai tinju pria itu secara merata. Kedua tinju bertabrakan, dan wajah polisi itu menjadi pucat. Dia merasa tinju Landon Sen seperti palu besi yang sangat berat, menyebabkan buku jari kanannya patah seketika, membuat suara let, dan seluruh lengannya melunak. Suara ratapan tragis keluar dari mulutnya. Melihat kedua polisi itu ditahan, Landon Sen dengan cepat menendang kakinya. Dua polisi di kiri dan kanan terbang secara diagonal, menabrak dinding di sisi ruang interogasi, dan jatuh pingsan. Melihat bahwa keterampilan Landon Sen sangat luar biasa, He Guobing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan meraung, kamu berani menyerang polisi. Menyerang polisi. Apakah kamu layak menjadi petugas polisi? Landon Sen melirik He Guobing dengan dingin, menunjukkan tatapan mengejek. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, dan borgol di tangan kanannya diputar olehnya, jatuh ke tanah dengan keras, dan melemparkannya dengan santai. He Guobing sedikit takut, dan dengan cepat mengeluarkan pistol tipe 54 dari pinggangnya, mengarahkannya ke kepala Landon Sen, dan mengancam, kamu, jangan bergerak, atau aku akan menembakmu di kepala. Aku paling benci orang yang menodongkan pistol ke arahku. Mulut Landon Sen sedikit berkedut, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Setelah menendang pintu besi ruang interogasi, Landon Sen berjalan menuju He Guobing, seolah-olah dia tidak membawa pistol di tangan He Guobing ke matanya sama sekali. Jangan bergerak, atau aku akan menembak. He Guobing terkejut, bagaimana mungkin anak ini tidak takut pada senjata, sungguh gila. Sosok Landon Sen melintas, dan dia datang ke sisi He Guobing dengan kecepatan kilat dan mengambil 54 pistol dari tangannya. Sebelum He Guobing bisa bereaksi, pistol di tangannya direbut oleh Landon Sen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar. Landon Sen melemparkan pistol, dan kemudian menendang perut He Guobing. Apa? He Guobing menjerit tajam, tubuhnya terbang jauh, kepalanya membentur dinding, kelopak matanya berguling, dan dia pingsan. Mereka bertiga dengan mudah dilemparkan ke bawah. Landon Sen melihat surat pengakuan di atas meja dan menghela nafas tak berdaya. Diperkirakan orang-orang kuat ini biasanya menggunakan metode ini untuk menyakiti orang biasa. Tepat ketika Landon Sen menepuk pantatnya dan hendak pergi. Ledakan. Pintu ruang interogasi tiba-tiba didorong terbuka. Itu benar-benar merepotkan. Episode 21.
Kuina Bai mendorong pintu dan melihat 3 petugas polisi yang jatuh di ruang interogasi, wajahnya yang cantik berubah. Dia baru saja menerima perintah dari Direktur Yang Hu. Dia baru saja datang ke cabang Nancheng dan mengetahui bahwa Lenden Sen ada di ruang interogasi. Setelah mendorong pintu masuk, dia kebetulan melihat pemandangan ini. Bajingan, kamu apa yang telah kamu lakukan? Seru Kuina Bai. Lenden Sen menggaruk kepalanya, berpikir itu benar-benar merepotkan, mengapa wanita ini ada di sini lagi. Jika saya tahu lebih awal, saya akan mulai dengan tangan yang lebih berat dan membiarkannya tidur sebentar. Tidak bisakah kamu melihat apa yang kamu lakukan? Lenden Sen berteriak sedikit sedih. Jika bukan karena Kuina Bai, seorang gadis berdada besar dan tidak berotak yang mengganggunya, dia tidak akan mendapat masalah ini. Kamu menyerang polisi. Suara Kuina Bai naik 1 oktav, dan tanpa sadar menyentuh pinggangnya. Jika ini waktu kerja, Kuina Bai pasti akan membawa pistol, tapi dia tidak pergi keluar dengan pistol pada hari libur akhir pekannya hari ini. Jangan bersemangat, cantik, biarkan aku menjelaskannya. Lenden Sen secara singkat menjelaskan apa yang terjadi barusan, dan omong-omong menyerahkan pengakuan di tangannya kepada Kuina Bai untuk dilihat. Kuina Bai dengan waspada mengambil pengakuan itu dan membacanya lagi, mengerutkan kening. Pengakuan ini sudah keterlaluan, bahkan tuduhan melukai dan percobaan pembunuhan dengan sengaja dicabut. Tidak peduli apa, Kuina Bai memperhatikan poin kunci, pemuda yang tampaknya sembrono di depannya adalah Lenden Sen yang disebutkan oleh Direktur Yang Hu. Untuk menghindari kesalahpahaman, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Lenden Sen khawatir Kuina Bai akan menjeratnya, jadi dia menceritakan semua yang terjadi di malam hari, termasuk keterjeratan He Tao dengan Claire Lin. Setelah menjelaskan, Lenden Sen berkata sambil tersenyum, itu saja, cantik, haruskah kamu mengerti sekarang? Kuina Bai menutup pintu ruang interogasi untuk mencegah Lenden Sen melarikan diri, dan berkata dengan dingin, jangan katakan apakah ini benar atau tidak, juga benar bahwa Anda menyerang polisi, jangan mencoba mengelak dari kejahatan, tetap di sini saja dengan jujur dan tunggu pembuangannya. Dia tidak percaya retorika seorang preman, tetapi Direktur Yang Hu telah menginstruksikannya, jadi dia optimis tentang Lenden Sen untuk saat ini. Lenden Sen sangat tertekan, dan jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia pasti akan menarik semua polisi itu, dan masalah ini akan menjadi semakin merepotkan. Kecantikan, aku tidak ingin mengobrol denganmu di sini, tolong menyingkir. Lenden Sen berkata dengan acuh tak acuh, dia telah kehilangan kesabaran. Hooligan Bao, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Kuina Bai berkata, menggigit giginya. Lenden Sen menamparkan bibirnya, aku berkata bunga polisi yang indah, kamu bangun, 10 kamu bukan lawanku. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu, cepat menyingkir. Kalau begitu aku ingin mencobanya. Kuina Bai menolak untuk menerima kelembutan itu, dan meninju dahi Lenden Sen. Lenden Sen sangat marah, wanita ini terlalu tidak masuk akal. Melihat Kuina Bai hendak meninju wajahnya, Lenden Sen mengulurkan tangan dan meraih lengan Bai Nen, menarik Kuina Bai ke dalam pelukannya, berbalik lagi, dan menekannya di bawahnya. Bajingan, lepaskan aku. Kuina Bai tertahan dan berjuang mati-matian. Lenden Sen mendengus dingin, dan tanpa basa-basi menjepit kaki indah Kuina Bai dengan kakinya sendiri, dan menekan tangannya ke bahunya yang harum, menekannya ke depan. Kuina Bai tertangkap basah dan ditahan di bawahnya oleh Lenden Sen dalam posisi memalukan, tidak bisa bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Kuina Bai menjadi pucat, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kecantikan, karena kamu sangat biadab, jangan salahkan aku karena biadab juga. Setelah berbicara, Lenden Sen melepaskan tangannya dan mulai membuka ikat pinggangnya. Kamu, kotor. Kuina Bai melihat bahwa Lenden Sen sedang melepaskan ikat pinggang, dan dia sangat ketakutan sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat, berpikir bahwa niatnya salah, dan dia memutar tubuhnya dengan putus asa. Harus dikatakan bahwa tubuh gadis yang sempurna dan panas ini dapat dengan mudah membuat seorang pria dengan darah dan energi yang kuat memiliki semacam dorongan primitif. Secara khusus, sepasang atasan dan t-shirt Kuina Bai yang tinggi dengan cepat naik dan turun, dan mata Lenden Sen tanpa sadar tertarik padanya. Merasakan tatapan tidak jujur Lenden Sen, wajah Kuina Bai memerah, dan dia berteriak malu dan marah, bajingan, jika kamu berani menghinaku, ibuku tidak akan membiarkanmu pergi.
Jangan sombong, siapa yang menghinamu? Landon Sen segera mengesampingkan pikiran tidak sehat dan mengikat Kuina Bai dengan ikat pinggang. Kemudian, 3 ikat pinggang dipotong dari 3 polisi yang tidak sadarkan diri, 1 diikat ke celananya, dan 2 lainnya diikat ke kaki dan tangan putih Kuina Bai. Oke, akhirnya selesai, petugas polisi yang cantik, saya pergi dulu, saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Landon Sen menyeringai dan melambaikan tangannya ke arah Kuina Bai. Saat aku hendak pergi, pintu ruang interogasi didorong terbuka lagi. Sial, siapa itu? Landon Sen benar-benar yakin, dan masalah datang satu demi satu. Saya melihat seorang pria paruh baya mengenakan seorang perwira polisi berpangkat tinggi bergegas masuk. Pria ini memiliki temperamen yang bermartabat dan 3 bunga di bahu polisi, mewakili identitasnya, Direktur Biro Keamanan Umum Kota Huahai, Yang Hu. Direktur Yang, dia preman, hati-hati. Teriak Kuina Bai Jiao. Yang Hu menutup telinga, dia menatap pemuda sembrono di depannya, tertegun sejenak, tubuhnya diluruskan tanpa sadar, dan ada kegembiraan hiruk-pikuk di matanya. Landon Sen, pria ini adalah mantan instruktur Yang Hu, idola seumur hidupnya. Landon Sen melirik Yang Hu, dan ada sedikit kejutan di matanya, mengira itu dia. Sepertinya hari-hariku di kota Huahai sudah tidak nyaman lagi. Memikirkan kebiasaan Yang Hu yang biasa, saat berikutnya harus berdiri tegak dan memberikan penghormatan standar militer kepada dirinya sendiri. Yang Hu benar-benar berdiri tegak, dan ketika dia hendak memberi hormat, Landon Sen buru-buru mengedipkan mata. Yang Hu mengerti dalam hatinya, berpikir bahwa instruktur mungkin tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan segera berkata dengan keras, "Halo, Tuan Landon Sen, saya Yang Hu, Kepala Departemen Kepolisian Kota Huahai." Kuina Bai di samping benar-benar tercengang, mengapa direktur yang begitu sopan kepada bajingan itu. Untuk menyembunyikan rasa malu, Landon Sen terbatuk tajam dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Sen, apa yang terjadi di sini, bisakah Anda memberitahu saya tentang itu?" Yang Hu bertanya dengan cepat. Landon Sen berbicara sedikit lebih cepat dan menceritakan kisahnya. Dia Guobing, Kapten Brigade Keamanan Publik. Yang Hu melirik He Guobing, yang berbaring di tepi dinding, ekspresinya sangat suram. "Tuan Sen, masalah ini adalah masalah dengan polisi kami. Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki He Guobing ini secara menyeluruh. Jika masalah ini benar, dia pasti akan dihukum." Yang Hu berkata dengan benar. "Oke, itu saja." Landon Sen mengangguk. Ketika Kuina Bai melihat Landon Sen dan Yang Hu bernyanyi dalam harmoni, wajahnya penuh keraguan, dia berpikir bahwa sutradara biasanya sangat berbahaya, mengapa dia kehilangan martabatnya ketika dia melihat bajingan ini. Sebaliknya, tampaknya bawahan terlalu memihak Landon Sen ketika mereka melihat bos. Direktur Yang, preman bernama Landon Sen ini menyerang polisi, dan barusan, dia mengikatku, mencoba melakukan sesuatu yang salah. Kuina Bai berkata sambil menggigit giginya. Wajah Landon Sen menjadi gelap dan dia berteriak, "Jangan salah paham, siapa yang berkomplot melawanmu? Aku mengikatmu karena aku takut kamu akan terluka jika kamu menggerakkan tanganmu. Saya mengandalkan, apakah ini alasan?" Kuina Bai terdiam. "Oke, petugas Bai, polisi kami tidak menangani masalah ini dengan baik, jangan salahkan Tuan Sen," kata Yang Hu. "Kalau begitu bisakah aku pergi sekarang?" Landon Sen sedikit tidak sabar. Yang Hu mengangguk dan berkata, "Tuan Sen, Anda dapat pergi sekarang, dan saya akan memberi Anda umpan balik di masa depan." Landon Sen mengangguk, dan Yang Hu cukup puas dengan pekerjaannya. "Yang Biro Kepala, mengapa Anda membiarkan dia pergi begitu cepat? Jelas ada banyak hal aneh dalam masalah ini. Bahkan jika hooligan tidak bersalah, pengakuannya perlu diverifikasi." Kuina Bai bertanya. "Lihat juga." Yang Hu berkeringat di dahinya. Menurut kemarahan Landon Sen, akan lebih baik jika tidak ada insiden besar. Dia tahu karakter instruktur ini dengan sangat baik. Jika dia benar-benar membuatnya kesal, seluruh kantor polisi bisa digulingkan. Benar-benar mengecewakan. Episode 22. Petugas Bai, jangan banyak bicara, masalah ini adalah masalah polisi kita, dan Tuan Landon Sen tidak bersalah. Yang Hu mengatakan ini, tetapi nadanya jelas sedikit bersalah. Kuina Bai merasa bahwa ketiga pandangan itu hancur. Di matanya, Yang Hu selalu menjadi Direktur Biro Keamanan Publik yang jujur.
Dia tidak menyangka bosnya yang terhormat akan memiliki sikap seperti itu, yang benar-benar mengecewakan Kuina Bai. Direktur Yang, tidak peduli apa, Anda tidak dapat menutupi orang lain. Bahkan jika hooligan ini baik-baik saja, itu hanya masuk akal bahwa dia harus melalui prosedur seperti penahanan dan interogasi. Kuina Bai menunjuk Lenden Sen dan berkata, "Petugas Bai, Anda tidak perlu khawatir tentang ini." Wajah Yang Hu tiba-tiba menjadi suram. Saya masih ingat hari-hari ketika saya memerangi narkoba di perbatasan. Dia dan rekan-rekannya ditangkap oleh tentara bayaran setempat. Lenden Sen yang menerobos masuk ke kamp musuh sendirian, membunuh lebih dari selusin tentara bayaran, dan membawa kembali saudara-saudaranya dan rekan-rekannya tanpa cedera. Kuina Bai dapat memfitnah siapapun, tetapi Yang Hu tidak akan pernah membiarkannya memfitnah instruktur. Direktur Yang, Anda sangat mengecewakan saya. Saya benar-benar tidak menyangka Anda menjadi orang yang menutupi preman tanpa mengetahuinya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda di masa depan? Kuina Bai sangat kesal. Melihat mereka berdua penuh dengan bubuk mesiu, Lenden Sen tidak tahan untuk tidak menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku berkata, itu bukan masalah besar, kalian berdua jangan kehilangan kesabaran, tidak bisakah kalian rukun?" Bajingan Bao, diam. Kuina Bai berkata dengan marah. Kuina Bai. Yang Hu sangat marah dan berteriak pada Kuina Bai, "Tutup mulutmu, apakah kamu tahu siapa yang kamu tegur? Demi kebaikanmu sendiri, kamu tidak diizinkan untuk mengendalikan masalah ini, jadi jangan membuat semua orang tidak senang." Wajah Kuina Bai memerah karena marah, dan dia menggertakkan giginya. Direktur Yang, terima kasih telah bisa mengatakan hal seperti itu. Apakah itu masih bagus untukku? Latar belakang. Bahkan jika dia dengan latar belakang, semua orang sama di depan hukum. Jangan mencoba membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi. Pernyataan ini membuat kata-kata Yang Hu marah. Dia belum pernah difitnah seperti ini sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, "Kuina Bai, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kakek letnan jenderal sebagai pendukung, jadi kamu bisa mengabaikannya. Aku. Kantor polisi, kapan kamu bisa melakukan sesuatu dengan cepat? Jika bukan karena latar belakang kakekmu, kamu bisa menjadi kapten tim polisi kriminal." Kuina Bai terdiam, tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Kata-kata Yang Hu membuatnya sangat tidak nyaman. Mungkinkah gelarnya sebagai kapten polisi kriminal benar-benar didukung oleh kakeknya? "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, Kuina Bai, bacakan pasal 19 klausul rahasia polisi kriminal untukku," kata Yang Hu dengan marah. Kuina Bai kaget. Pasal 19 klausul rahasia tim polisi kriminal menyatakan bahwa polisi tidak berhak mencampuri semua tindakan pihak lain bagi mereka yang termasuk dalam rahasia negara atau Departemen Keamanan. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang dari Departemen Keamanan Nasional melakukan kejahatan terang-terangan di Tiongkok, polisi tidak berhak ikut campur. Bahkan jika orang-orang ini melakukan kejahatan serius, itu ditangani oleh Departemen Keamanan Nasional, dan polisi tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Jadi, apakah pria di depanmu ini? Kuina Bai berdiri di sana tercengang, sulit dipercaya bahwa pemuda sembrono di depannya ini bisa memiliki identitas yang begitu misterius. Lenden Sen menyeringai pada Kuina Bai, "Petugas polisi yang cantik, apakah kesalahpahaman ini terselesaikan?" "Haha, biarkan dia menyelesaikan konflik kita, tolong bantu saya merahasiakan identitas saya, oke?" Wajah cantik Kuina Bai tercengang. Setelah mengetahui tentang identitas Lenden Sen, bahkan jika dia tidak tahan dengan bajingan itu, apa yang bisa dia katakan? Dia hanya bisa menjawab dengan lemah, "Oke, kamu terlihat jauh lebih manis dari sebelumnya, selamat tinggal." Lenden Sen tersenyum. Kuina Bai tersipu dan mendengus dingin, "Tuan Sen, meskipun identitas Anda tidak biasa, tolong coba yang terbaik untuk tidak menimbulkan masalah." "Bagus." Yang Hu menatap Lenden Sen dengan malu, dia tidak marah sekarang, dan secara tidak sengaja mengungkapkan identitas Lenden Sen kepada Kuina Bai. Lenden Sen tidak peduli, tidak apa-apa untuk memberitahu Kuina Bai, jadi dia tidak akan mengganggunya nanti. Tidak lama kemudian, Yang Hu menemukan dua petugas polisi dan hendak mengirim Lenden Sen pergi. Saat semua orang hendak meninggalkan ruang interogasi, seorang polisi masuk dan berkata kepada Yang Hu, "Direktur," seorang wanita keluar dan berkata dia ingin menyelamatkan Lenden Sen. "Apakah Anda menanyakan namanya?" Yang Hu sedikit mengernyit. "Saya bertanya, namanya Rosu," jawab polisi itu.
Landon Sen sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka Rosu akan tahu tentang penahanannya di kantor polisi. Ponsel Landon Sen baru saja disita karena dia ditangkap. Buku alamat di ponselnya ada di atas, dan nama catatannya adalah istrinya, yang sebenarnya adalah Rosu. Diperkirakan orang-orang Heguobing secara keliru mengira bahwa Rosu adalah istri Landon Sen, dan memanggilnya untuk datang ke kantor polisi untuk mengklaim anggota keluarga atau semacamnya. Katakan pada wanita itu bahwa Tuan Sen baik-baik saja, biarkan dia masuk. Yang Hu tersenyum. Tunggu. Landon Sen menghentikan Yang Hu, dan kemudian berkata, itu temanku. Karena dia bilang dia jaminan untukku, mari ikuti prosedur normal. Landon Sen tidak ingin Rosu mengetahui identitasnya. Oke. Yang Hu juga mengerti bahwa Landon Sen mungkin memiliki beberapa keraguan. Aku akan mengurusnya, Direktur, kamu bisa kembali dulu, kata Kuina Bai secara proaktif. Sebelum dia salah paham bahwa Landon Sen adalah perampok dan pemerkosa, dan membuat lelucon, dia merasa sedikit bersalah terhadap Landon Sen. Oke. Yang Hu mengangguk. Di bawah pengaturan Kuina Bai, Rosu berhasil membebaskan Landon Sen dengan jaminan, tetapi dia masih tidak tahu mengapa Landon Sen ditangkap di kantor polisi. Permisi, petugas polisi, apa yang dilakukan Landon Sen? Rosu mengerutkan kening pada Kuina Bai di kantor. Itu tidak serius. Kami salah mengira dia adalah tersangka dalam kasus perampokan dan pemerkosaan sebelumnya, tetapi kemudian kami menemukan bahwa kami melakukan kesalahan. Ini adalah sertifikat jaminan. Anda dapat membawa Tuan Sen pergi. Terima kasih, petugas. Rosu menghela nafas lega, tapi untungnya itu bukan masalah besar. Awalnya, Rosu memiliki urusan untuk didiskusikan di malam hari, tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia khawatir Landon Sen akan ditangkap, dia bergegas ke kantor polisi sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, Rosu dibawa oleh dua polisi ke ruang interogasi. Begitu pintu ruang interogasi terbuka, Landon Sen keluar. Landon Sen, saya tidak menyalahkan Anda atas kurangnya keberhasilan Anda, tetapi bisakah Anda membuat saya lebih sedikit masalah? Tidak apa-apa, apa yang Anda lakukan di pinggiran kota yang begitu jauh? Rosu berkata dengan marah. Karena alasan Landon Sen, dia tidak bisa bernegosiasi bisnis di malam hari, dan dia pasti sedikit kesal di hatinya. Ketika Landon Sen mendongak, dia bisa melihat bahwa Rosu memiliki sedikit rasa dingin dan jijik di wajahnya, dan dia tiba-tiba terdiam. Kembalilah bersamaku, lain kali kamu benar-benar melakukan kesalahan, gadis ini tidak akan begitu baik untuk menyelamatkanmu. Rosu berkata dengan dingin. Landon Sen merasa sangat tidak nyaman, alasan mengapa wanita itu datang mungkin murni karena simpati. Tapi hanya ada satu simpati, dan lain kali wanita ini mungkin tidak akan peduli dengan hidup atau matinya sendiri. Landon Sen tiba-tiba sedikit kecewa, dan setelah masuk ke mobil Rosu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun di sepanjang jalan. Dia merasa bahwa dia dan Rosu tidak memiliki topik yang sama, tidak memiliki dasar emosional, dan wanita ini tidak akan peduli padanya. Rosu, apakah kamu benar-benar ingin aku pergi? Di kursi penumpang, Landon Sen berkata dengan acuh tak acuh. Landon Sen mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan ini. Rosu sedikit terkejut, dia berkata dengan dingin, kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan. Oke. Landon Sen mengangguk, dia tidak lagi memiliki harapan untuk masalah emosional. Rosu merasa tidak nyaman ketika dia melihatnya, dan mungkin ingin dia pergi. Setelah bertahun-tahun berlatih, Landon Sen telah lama kehilangan konsep rasa malu, tetapi harga dirinya sangat kuat. Dia telah berhubungan dengan banyak wanita, dan tinggal di sisi Rosu bukan untuk membuatnya begitu dangkal. Landon Sen murni untuk gadis kecil lugu yang pernah memberinya kue krim, tetapi banyak hal telah berubah seiring waktu. Mengambil napas dalam-dalam, Landon Sen memutuskan untuk menyerah misi dan pergi dari sini.